Gah nong, habis megah termenong. Inilah gaya hidup masyarakat kelas bawah yang hobi semua serba kredit. Dari mulai HP kredit, TV kredit, lemari, kulkas, AC, kursi, sampai mungkin pakaian dalam pun kalau bisa kredit dia kredit. Yang penting bisa dipandang teman, tetangga, saudara hidupnya mewah. Wah, terakhir apa? Terakhir muntah diakibatkan persoalan hidup yang banyak agihan. Ini akibat tak tahu diri, penghasilan pendapatan kecil tapi pengeluaran besar. Nah, itulah dia. Saudara-saudaraku penonton setia Payung 99 Channel, negara kita juga saya pikir udah hampir sama dengan corak gah nong, habis megah termenong, seperti layaknya gaya hidup masyarakat lapisan bawah. Cuma bedanya pemerintah bisa memodif anggaran dan mendapatkan daya serap anggaran dari rakyatnya, itu dari APBD, APBN, tambah lagi saat ini yang namanya tes, entah tes apalah namanya tuh. Nah, baru-baru ini saya kan ke Kolonias, sesampainya di pelabuhan Sibolga, semua penumpang yang hendak naik ke kapal Polonias itu sebelum menyeberang dilakukanlah tes kami semua, dicucuklah hidung kami. Siap dicucuk, kami dikasih kertas seperti sertifikat lah namanya, menandakan kami ini sehat. Bayar pula kami itu, kalau tak salah 100.000 lebih angkanya. Sebetulnya kesal sebagai rakyat bawah nih, ya kan, harus dilayani pemerintah tapi terbeban intinya dengan perilaku seperti itu. Cobalah kita bayangkan, mungkin di daerah tempat-tempat lain juga hal yang sama terjadi seperti perlakuan yang dibuat kepada kami, mau itu naik kapal air ataupun naik pesawat juga sama, ada tes cucuk hidung, ya kan? Itulah dia. Bayangkan pendapatan negara dari cucuk hidung. Wow, keren kan? Penonton setia Payung 99 Channel, kadang kalau saya renungi, setiap mau mendekati pemilu lagi, kita sebagai masyarakat ini padahal tahu, tapi kita cuek bebek. Padahal kita tahu setiap pemilu banyak partai-partai itu yang bohongi rakyat. Begitu juga kadang kita juga ini sebagai masyarakat juga suka bohongi partai. Mana-mana kita terima, sana ngasih baju, sana ngasih sembako dan selain sebagainya kita terima. Kita bohongi partai. Tapi dalam main catur tetap juga yang menang itu adalah partai. Mereka bisa membohongi rakyat, bisa dikatakan membohongi rakyat. Kenapa bisa kita katakan menggolongi rakyat? Karena pada umumnya rakyat Indonesia ini masih menggunakan langkah catur masyarakat daun kering, gampang dikumpuli, susah diikat, sudah berisik, gampang pula dibakar. Nah, ini penyakit langkah rakyat kelas bawah. Penyakit itu ada 3. Pertama, penyakit kudis, urap, kutil. Ini penyakit masyarakat daun kering kelas bawah. Kudis yaitu kurang disiplin, kemudian kurang rapi, kemudian kutil, kurang teliti.
Sumber tiga penyakit ini dari yang satu, yaitu kuman, kurang beriman. Kudus, kurang disiplin. Disiplin kita sebagai masyarakat sangat rendah saat ini. Kita sebagai pemegang agama yang baik, tentunya kita mengikuti aturan petunjuk agama dalam memilih pemimpin yang baik. Begitu juga lah hendaknya sebaliknya pemimpin kita ini setelah kita pilih hendaknya menepati janji kepada masyarakat rakyatnya. Tapi rata-rata mereka semua ingkar janji, tidak menunaikan semua janjinya yang pernah dijanjikannya kepada rakyatnya, kita semua. Nah, itu penyakit kudis. Kemudian penyakit kurang rapi, baik itu masyarakat kelas bawah, baik itu kepala lingkungan, begitu juga lurah, camat, wali kota, gubernur, dan seterusnya. Ini tidak menata lingkungan tinggal, ini tidak menata lingkungan kerjanya, wilayah kerjanya sebagai yang diinginkan masyarakat. Ya, contoh tadi kalau terkait pemerintah tidak rapi menata wilayah kerjanya. Contohnya Marelan nih, banyak aliran paret kita yang tersumbat sehingga air itu tidak mengalir, sehingga air di mana-mana tergenang. Ini akibatnya semuanya kurang rapi. Terus penyakit kutil, kurang teliti. Ini baik juga masyarakat, baik pemerintah. Masyarakat ini memang betul-betul kadang juga saya tak tahu lah bilangnya. Termasuk juga lah pemerintah tadi yang tersumbat saluran paret di sana sini, banyak perlu pembenahan. Mana lagi jalan rusak, banyak di Marilani yang kita rasakan. Belumlah lagi mungkin daerah lain masyarakat yang curhat hal yang sama. Tapi pemerintah kita ini tidaklah teliti, kutil tadi nih, tidak teliti, kurang teliti. Malah mau memindahkan rumah janda. Anggaran memindahkan rumah janda nih triliunan rupiah anggarannya. Bagusanlah dia membenahi saluran paret masyarakat rakyatnya, jalan untuk rakyatnya. Inilah lantaran kurang teliti. Kenapa tiga penyakit ini ada? Karena bersumber dari penyakit kuman, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, sama saja mempunyai penyakit kuman, yaitu kurang beriman. Karena yang bukan haknya kita gasak, sehingga terjadilah galau, hutang yang muncul di mana-mana. Seperti tadi, yang pertama tadi, gaji kecil, pengeluaran besar, orang kreditnya banyak. Begitu juga lah mungkin terjadi pada negara ini, yang gitu. Oke, kita terima dengan terrealisasinya pembangunan, tapi kalau itu jadi juga beban pada rakyat, sebab pendapatan tak sesuai dengan pengeluaran, samalah juga tadi dengan cerita rakyat tadi, gah-gah no, habis megah termenung. Oke, demikian, sekian, terima kasih.